Bismillah yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat dan rahmatnya kita semua diberi kesehatan pada hari ini untuk dapat berkumpul melalui Zoom meeting. Tidak lupa sholawat serta salam kita panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'at-tabi'atnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 dengan saya Sofi Sandi Putri sebagai moderator, beserta rekan saya yaitu Mila Putri, Safira Kamarani, Happy Nuriska, Gifar Abdul Jabar, Niken Fitria, dan Delviana Aura akan mempresentasikan materi mengenai formulasi dan evaluasi emulgel asam mefenamat untuk penggunaan topikal. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Sani Ega Priyani selaku dosen mata kuliah TSLS yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk dapat menyampaikan materi ini. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Saudara Gifar. Kepadanya waktu dan tempat saya persilahkan. Emulgel adalah suatu bentuk sediaan dengan pemberian rute secara topikal, di mana emulgel merupakan kombinasi antara emulsi dengan gel. Dengan adanya gelling agent pada fase airnya yang dapat mengubah suatu sediaan emulsi menjadi sediaan emulgel. Sama seperti sediaan emulsi, emulgel memiliki tipe yaitu minyak dalam air dan tipe air dalam minyak. Emulgel dapat digunakan untuk terapi dan sebagai pembawa macam-macam obat untuk kulit, karena emulgel memiliki daya penetrasi yang tinggi pada kulit. Selanjutnya ada penyusun dari emulgel. Yang pertama ada pembawa. Pembawa akan menghantarkan obat ke kulit secara merata, sehingga dapat bermigrasi secara bebas ke lokasi aksi, dan juga memberikan obat ke situs target serta mempertahankan tingkat terapeutik obat di jaringan target dengan durasi yang cukup untuk memberikan efek farmakologis. Menurut Jahan pada jurnal internasionalnya menyebutkan bahwa kecepatan dan banyaknya obat yang terabsorpsi tergantung karakteristik pembawanya, namun bisa juga dipengaruhi oleh zat aktifnya itu sendiri. Yang kedua ada emulgator. Emulgator digunakan sebagai proses emulsifikasi, pembuatan, dan kontrol stabilitas pada masa penyimpanan. Emulgator yang biasa digunakan seperti polietilen glikol stearat, SPAN 80, Twin 80, asam stearat, dan natrium stearat. Yang ketiga ada gelling agent. Gelling agent ini dapat digunakan untuk meningkatkan konsistensi bentuk sediaan dan juga digunakan sebagai zat pengental. Dan yang terakhir ada peningkat penetrasi. Peningkat penetrasi ini memiliki mekanisme kerja dengan mengganggu barrier kulit sementara melewati kanal lipid di antara korneosit, sehingga akan meningkatkan penghentalan pada kulit. Selanjutnya ada latar belakang dari zat aktif yang digunakan untuk asam mefenamat untuk dijadikan sediaan emulgel, yaitu untuk mengembangkan formulasi emulgel asam mefenamat sebagai obat bakteri. Mempunyai daya penetrasi yang tinggi pada kulit, isotropik, bebas, mudah menyebar, mudah berpenetrasi, memiliki emulgen tidak bermadar, umur simpan yang cukup panjang, ramah lingkungan, transparan, dan penampilan yang cukup menyenangkan. Dan untuk dilihat studi reologinya, studi koefisien penyebaran, kekuatan bioadhesi, studi iritasi kulit, kelopasan in vitro, studi kelopasan ex vivo, aktivitas antiinflamasi, dan aktivitas analgesik dari emulgel yang disiapkan. Dan untuk dilakukan evaluasi pada studi ini. Untuk formulasi 1 sampai formulasi 4, penggunaan asam mefenamat 1%, karbapol 940 1%, parafin cair 7,5%,
twin 20,5%, span 21%, propilen glikol 5%, etanol 2,5%, metil paraben 0,03%, etil paraben 0,01%. Untuk penggunaan minyak cengkeh pada formula 3, 8%, untuk formula 4, 10%, untuk minyak menta, formula 1, 4%, untuk formula 2, 6%, untuk penggunaan air dari formula 1 sampai formula 4 secukupnya. Kemudian, untuk khasiat asam mepenamat sebagai zat aktif, karbapol 940 sebagai pembentuk gel sintetik, parafin cair sebagai basis emulsi, twin 20 sebagai emulgator, span 20 sebagai emulgator, propilen glikol sebagai humektan, etanol sebagai penstabil, metil paraben dan etil paraben sebagai pengawet, minyak cengkeh dan minyak menta sebagai pewangi, dan air sebagai pelarut. Selanjutnya adalah metode pembuatan emulgel asam mefenamat. Pertama, alat dan bahan disiapkan. Timbang semua bahan yang dibutuhkan sesuai dengan formula 4, yaitu 1 gram asam mefenamat, 1 gram karbopol 940, 7,5 gram parafin cair, 0,5 gram twin 20, 1 gram pan 20, 5 gram PPG, 2,5 gram etanol, 0,03 gram metil paraben, 0,01 gram etil paraben, 10 gram minyak cengkeh, dan air secukupnya. Setelah itu, dispersikan karbopol 940 dalam air murni dengan pengadukan konstan pada kecepatan sedang, menggunakan pengocok mekanik. Selanjutnya, atur pH menjadi 6-6,5 menggunakan triethanolamin atau TEA. Penggunaan TEA ini berfungsi agar karbopol 940 dapat membentuk gel. Untuk fase minyak, larutkan span 20 dalam fase cair. Dalam parafin cair. Untuk fase airnya, larutkan twin 20 dalam air murni. Selanjutnya, larutkan metil dan propil paraben dalam propilen glikol, sedangkan asam mefenamat dilarutkan dalam etanol. Kedua larutan tersebut dicampur dengan fase air, sedangkan minyak cengkeh dicampurkan ke dalam fase minyak. Fase minyak dan fase air dipanaskan secara terpisah sampai suhu 70-80 derajat Celcius. Pada skala lab, alat yang digunakan untuk memanaskan adalah cawan penguap yang dipanaskan di atas penangas air, sedangkan pada skala industri menggunakan tangki mixing double jacket. Fase minyak ditambahkan ke dalam fase air dengan pengadukan terus-menerus sampai homogen. Penambahan fase minyak ke dalam fase air dicampurkan pada suhu yang sama agar membentuk emulsi yang baik. Selanjutnya, dinginkan emulsi yang diperoleh sampai dengan suhu kamar. Campur emulsi dengan gel yang sudah dibuat dalam perbandingan 1:1, sambil diaduk perlahan sampai membentuk emulgel. Setelah itu, dilakukan evaluasi terhadap sediaan emulgel asam mefenamat. Lalu dari emulgel yang dihasilkan dilakukan uji evaluasi. Uji evaluasi ini bertujuan untuk memastikan sediaan emulgel yang dihasilkan sesuai dengan formulasi dan atau sesuai dengan standar yang berlaku. Pada uji evaluasi ini dilakukan uji evaluasi fisika dan kimia. Untuk uji evaluasi fisika dilakukan uji organoleptis, viskositas, uji daya sebar, uji kekuatan bioadesif, dan uji stabilitas. Yang pertama, uji organoleptis dilakukan pengamatan secara visual mengenai warna, homogenitas, konsistensi, dan ada tidaknya pemisahan fasa. Dapat dilihat pada tabel hasil dari uji organoleptis. Formula 1 menghasilkan warna putih, formula 2 juga menghasilkan warna putih, formula 3 menghasilkan warna kuning pucat, dan formula 4 menghasilkan warna kuning. Untuk homogenitas dan konsistensi, keempat formula menghasilkan homogenitas yang baik dan konsistensi yang baik, serta keempat formula tidak terjadi pemisahan fasa. Lalu dilakukan uji viskositas menggunakan alat viskometer Brookfield menggunakan spindle nomor 7.
Lalu didapatkan hasil formula 2 memiliki viskositas yang tinggi, disusul oleh formula pertama, kemudian formula ketiga, dan formula keempat. Lalu dilakukan uji daya sebar yang bertujuan untuk mengukur waktu yang dibutuhkan sediaan emulgel untuk menutupi suatu jarak. Pada penelitian ini ditentukan jaraknya sebesar 5 cm. Semakin pendek interval waktunya, menunjukkan koefisien penyebaran yang baik. Dapat dilihat, formula 2 memiliki spreading koefisien yang lebih besar dibandingkan formula 1, formula 3, dan formula 4. Lalu dilakukan pengujian kekuatan bioadhesif, yaitu untuk mengukur kemampuan emulgel melekat pada kulit. Dapat dilihat pada grafik, formula 2 memiliki kekuatan bioadhesif terbesar, kemudian formula 1, formula 3, dan formula 4. Lalu yang terakhir dilakukan uji stabilitas. Pengukurannya dilakukan selama 15 hari, yang disetarakan selama 3 bulan dengan pengaturan suhu yang beragam, yaitu 5 derajat Celcius, 25 derajat Celcius dengan 60% RH, 30 derajat Celcius dengan 65% RH, dan 40 derajat Celcius dengan 75% RH. Hasilnya, keempat formula menunjukkan kestabilan penyimpanan selama 3 bulan. Kemudian, pada penelitian ini pun dilakukan evaluasi kimia yang meliputi uji iritasi kulit, kemudian uji pelepasan in vitro, uji pelepasan obat ex vivo, dan uji aktivitas antiinflamasi in vivo. Kemudian ada uji aktivitas analgetika in vivo. Yang pertama ada uji iritasi kulit, di mana dilakukan pada 8 tikus, yang digunakan untuk uji iritasi kulit, di mana emulgel diterapkan pada kulit tikus yang sudah dicukur bulunya dengan bersih, kemudian perubahan kulit yang tidak diinginkan itu diamati, di mana perubahan warna dan perubahan morfologi diamati selama 24 jam. Hasilnya tidak ada gejala alergi seperti peradangan, kemerahan, iritasi muncul pada tikus pun tidak ada selama 24 jam. Kemudian ada uji pelepasan in vivo, uji pelepasan in vitro. Uji pelepasan in vitro ini menggunakan sel diffusifrans, di mana formulasinya diterapkan pada membran dialisis yang di antara kompartemen donor dan kompartemen reseptor, dan menggunakan buffer fosfat dengan pH 7,4 digunakan sebagai media disolusi. Dan pada uji ini suhu sel dipertahankan pada 37 derajat Celcius. Kemudian dihasilkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelepasan obat dari formulasi emulgel dapat diurutkan dari F4, F1, F2, dan F3, di mana jumlah pelepasan obat dilepaskan setelah 240 menit adalah 56,01%, 53,48%, 52,23%, dan 51,21%. Kemudian uji yang ketiga adalah uji pelepasan ex vivo. Uji pelepasan ex vivo ini dilakukan serupa halnya dengan pelepasan in vitro. Jadi menggunakan sel diffusifrans, di mana dimodifikasi dan menggunakan kulit tikus wistar jantan. Jadi suhunya dipertahankan konstan pada 32 derajat Celcius. Dan sampel ini sama halnya dengan pelepasan in vitro sebelumnya dianalisis dengan menggunakan spektrofotometri pada 285 nanometer. Dan dihasilkan formulasi optimal terbaik. Jadi menunjukkan bahwa emulgel formulasi 2 dan formulasi 4 adalah 55,47% dan 56,60% dengan masing-masing dalam waktu 240 menit. Kemudian ada aktivitas antiinflamasi in vivo, di mana edema diinduksi pada kaki kiri bagian belakang tikus dengan injeksi suplantar. Kemudian volume kaki tersebut diamati pada interval 30, 60, 90, dan 120 menit dengan merkuri pada metode perpindahan menggunakan platismometer. Jadi kelompok 1 merupakan kelompok kontrol,
terdiri dari karagen 1% yang diberikan pada plantar tikus. Kemudian kelompok 2 adalah kelompok pembanding, di mana terdiri dari gel diklofenak yang dipasarkan secara topikal ditambah dengan karagen. Kemudian kelompok ketiga ada kelompok uji, jadi formula F2 dan formula F4 yang ditambah dengan karagen. Dan kemudian pada aktivitas antiinflamasi ini dihasilkan formulasi F2 dan F4 ini yang dibandingkan dengan diklofenak yang ada di pasaran. Persen hambatan natrium diklofenak F2 dan F4 itu ditemukan masing-masingnya adalah 65,71%, 54,28%, dan 55,72%. Dan hasilnya atau kesimpulannya menunjukkan bahwa formulasi dari formulasi 2 dan formulasi 4 ini adalah efektif sama halnya dengan formulasi yang ada di pasaran. Kemudian yang terakhir adalah aktivitas analgetika in vivo, di mana merupakan aktivitas yang dilakukan dengan menggunakan metode hot lab dan periode latensinya dihitung. Jadi dibagi kelompok tiga kelompok seperti halnya aktivitas antiinflamasi. Kelompok 1 adalah kelompok kontrol, jadi tidak ada penggunaan topikal, kemudian periode latensinya dihitung. Kelompok kedua adalah kelompok pembanding, tikus diberi gel diklofenak dan periode latensinya pun dihitung. Kelompok ketiga adalah kelompok uji, di mana tikus-tikus diberlakukan dengan menggunakan formula uji yaitu F2 dan F4, dan periode latensinya pun dihitung. Dan dari hasil tersebut diperoleh bahwa formulasi menunjukkan kenaikan waktu selang dibandingkan dengan gel natrium diklofenak yang ada di pasaran. Waktu selang gel natrium diklofenak F2 dan F4 itu ditemukan 6,8 detik, 5 detik, dan 5,1 detik. Setelah dilakukan seluruh rangkaian evaluasi, diperoleh formula optimum dari keempat formula yang diujikan. Formula optimum tersebut adalah formula 4 yang terdiri dari asam mefenamat 1%, karbapol 941%, parafin cair 7,5%, twin 20 0,5%, span 21%, propilen glikol 5%, etanol 2,5%, metil paraben 0,3%, etil paraben 0,01%, minyak cengkeh 10%, minyak mentol secukupnya, dan air secukupnya. Formula 4 dipilih sebagai formula optimum karena dalam semua evaluasi, formula 4 menghasilkan hasil evaluasi yang baik. Beberapa evaluasi diantaranya yaitu yang pertama ada evaluasi organoleptik, di mana formula 4 menampilkan penampilan fisik berwarna kuning dengan homogenitas dan konsistensi yang baik. Pada pengujian in vitro, formula 4 melepaskan obat yang dengan konsentrasi paling banyak, yaitu sebanyak 56,01% setelah 240 menit. Kemudian pada pengujian ex vivo juga, formula 4 melepaskan obat dengan konsentrasi paling besar, yaitu sebesar 56,60% dalam waktu 240 menit. Selanjutnya, pada pengujian aktivitas antiinflamasi, formula 4 menunjukkan keefektifan yang sama seperti formula yang ada di pasaran. Selain itu, pada pengujian aktivitas analgetik, waktu selang pada formula 4 yaitu 6,8 detik, 5 detik, dan 5,1 detik. Kemudian, seluruh formula stabil dalam penyimpanan selama 3 bulan, sehingga disimpulkan bahwa formula 4 merupakan formula optimum atau formula yang paling baik di antara 3 formula lainnya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.